Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau sembuhkan dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kau Tuhan pemulihku. Kau Tuhan pemulihku.
Haleluya. Ya benar Tuhan. Kaulah penyembuhku, Kaulah pemulihku, Kaulah menyembuhkan segala sakit penyakit kami dan pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Kau pagi hari ini tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom CCMI, Shalom Bu Viken, Pak Henry, Shalom Haleluya. Bu Elias, Pak Elias, Shalom Pak Erwin, Bu Erwin, Bu Wanda, Pak Budi, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Tiar, Yosinta, Pak Martin, Bu Febi, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Ami, Bu Lasma. Mari kita baca firman Tuhan ya. Kita sudah menyelesaikan Fivefold Gospel. Bu Ami yang minta kopiannya sudah saya siapkan, nanti saya kirim ke rumah ya. Via travel. Nah, kita akan belajar tentang puasa Daniel ya. Kita belajar mengenai apa itu puasa Daniel. Hari-hari ini banyak orang yang sakit tapi nggak didapati. Kenapa kok sakit ya? Apa penyakitnya ya? Ada yang menderita katanya autoimun, tapi apa sih sebenarnya sakit penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu? Bahkan hari-hari ini banyak orang ke negeri lain, ke Thailand, untuk mengikuti detox ya, body detox. Kita ini memang harus di detox ya, karena banyak yang masuk di pikiran ini yang gak sesuai firman ya. Jadi pikiran harus di detox. Juga jiwa kita harus di detox ya, penuh dengan kesakitan, kepahitan, kecemburuan, iri hati ya, sehingga apa yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir ada tubuh kita ini perlu didetoks ya. Kalau saya nak makan buah dan sayur itu sulit untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh ya. Maka dari itu ketika hari ini kami mau senam ya, kita berolahraga, kita senam, tapi makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh juga harus kita perhatikan. Maka dalam senam itu saya juga mengajarkan ya, mengajarkan untuk mereka makan buah dan sayur. Kalau males ya di jus. Walaupun ada yang berkata tidak boleh di jus ya, memang supaya bercampur dengan air ludah kita ya sebelum ditelan, itu jauh lebih baik. Tetapi bagi orang yang tidak suka sayur itu menderita ya untuk mengunyah sayur. Bener enggak? Pak Gem suka sayur enggak? Suka. Untungnya Pak Gem ini suka sayur ya. Jadi sehat kuat. Kalau orang bertanya kepada kami, apa rahasianya? Ya sebetulnya yang pertama adalah membaca firman ya setiap hari. Seperti hari ini kita selalu baca firman tiap pagi. Dan kita memperhatikan asupan makanan kita harus yang punya gizi, bukan yang tidak punya arti ya, dalam arti untuk mengenakkan sepanjang 10 cm ini aja ya. Tetapi kita tidak pernah memikirkan akibat daripada kita makan sembarangan. Apalagi hari-hari ini banyak orang cari makanan murah ya. Makanan murah itu apa? Kulit ayam, jeroan sapi, murah karena itu seharusnya kan dibuang ya, dibakar. Dalam imamat itu harus dibakar ya isi perut itu.
tidak dimakan. Digoreng, dikasih Tetapi sambal. mereka goreng ya sudah tidak boleh dimakan, digoreng pisan, terus disambelin yang pedas sekali, terus nasinya satu gunung gitu ya. Jadi ini sudah pelanggaran daripada selain firman Tuhan juga pelanggaran terhadap makanan sehat ya. Tapi rame ya, laris. Karena apa? Murah. Orang cari murah tapi akhirnya nanti mahal loh. Bener nggak? Harus pasang ring di jantung, harus stroke, harus terapi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya tutup tempatnya itu karena pelanggannya itu semua sakit. Enggak lah. Pak Gem ini guyonan. Guyonannya gitu ya. Ya di dekat kami kan ada itu restoran malam, tapi akhirnya berapa bulan sudah tutup. Katanya Pak Gem ya sakit semua mungkin pelanggannya. Ya nggak tahu lah sakit sungguhan apa enggak. Tetapi memang ketika saya mengunjungi jemaat di UGD ya, dan saya sempat survei ya, survei off the record, tanya, kenapa Bu, sakit apa Pak? Kenapa Pak, Bu? Ternyata mereka habis makan rendang. Hipertensi, mau stroke. Karena apa? Ini Bapak ini doyanannya rendang katanya. Boleh, semua itu boleh, tapi secukupnya. Secukupnya itu cukup bagi saya, belum tentu cukup bagi orang lain. Satu piring munjung ya, enggak tahu lagi itu. Maksudnya dalam doa Bapa kami itu kan berikan makanan kami secukupnya. Artinya enggak sampai mentok, enggak sampai ini kalau perut bisa melendung gitu ya. Tetapi secukupnya, artinya seporsi, bagaimana kalori yang diizinkan untuk usia kita dan umur kita dan perawakan kita gitu kan ya. Selamat pagi Bu Wiwi, Pak Lukas, semua anak-anak selamat pagi. Nah, kita belajar ya tentang puasa Daniel, walaupun mungkin saudara sudah pernah puasa Daniel beberapa waktu yang lalu. Saya juga selama 21 hari. Tetapi baiklah kita ingat kembali. Mungkin kita nanti kalau merasa nggak sehat, kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, dan bla 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 bla, mau diulang lagi 10 hari seperti Daniel, silakan, monggo. Karena di Thailand pun juga kalau nggak salah 1 pekan itu dikasih cairan aja ya, minum cairan aja. Nah, Daniel ada apa ya? Selama 10 hari itu Daniel ngapain gitu ya? Ayo kita baca. Daniel 1 ya. Waktu itu mereka dibuang ya. Waktu itu bangsa Israel mengalami pembuangan. Nah, kan tidak enak ya dibuang. Tetapi puji Tuhannya, Daniel ini kok dipakai sebagai penasihat raja ya, ditaruh di dalam kerajaan. Memang dipilihi orang-orang yang berperawakan tinggi, besar, pokoknya bodinya bagus gitu ya, untuk dipakai, dipekerjakan di istana ya. Nah, kita belajar, kita baca aja Daniel 1 mulai ayat 6 sampai kepada ayat 15 ya. Ayat 6 sampai 15. Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belshazzar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak dan Araya, Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang
dari pimpinan pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian menjenang itu selalu mengambil makanan mereka. Sudah cukup ya, sampai 15. Sampai 15 saja. Jadi ternyata setelah 10 hari mereka hanya makan sayur dan minum air putih ya. Mereka ternyata lebih sehat, menjadi lebih gemuk, dan perawakannya menjadi lebih baik ya. Jadi luar biasa bukan kita makan sayur itu. Nah, Daniel yang ditawan ke Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, juga rekan-rekannya Hanania, Misael, dan Azaria. Karena mereka tinggalnya di istana, maka mereka harus makan santapan raja. Tetapi mereka menolak dan memilih untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Mereka makan sayur dan minum air saja 10 hari. Dan hasilnya apa? Perawakan mereka jauh lebih baik daripada yang lain. Dan bahkan Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian serta hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, luar biasa. Hasilnya itu luar biasa. Karena kita tidak makan yang tidak dianjurkan oleh Tuhan ya. Maka saat itu Daniel mendapatkan hikmat. Pada akhirnya nanti kalau dibaca ya dari kitab Daniel itu tetap menyertai beberapa raja terkemudian ya. Gonta-ganti raja itu Daniel posisinya tetap 4 raja kalau nggak salah ya. Bagaimana kita bisa punya kedudukan yang tetap tidak berubah? Tentu itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi juga karena kita ini punya komitmen dalam hidup kita ya. Jadi kita belajar tentang 3 makna daripada puasa yang dijalani oleh Daniel. Untuk selanjutnya Daniel juga sering berpuasa ya. Komitmen penuh dalam kehidupannya. Ia punya komitmen terhadap makanan dan minuman yang dimakannya. Supaya apa? Dia bisa berpikir cerdas. Dia bisa berpikir dengan hikmat Tuhan. Dia menjaga kehidupannya supaya kudus di hadapan Tuhan. Dengan tidak memakan santapan-santapan raja. Tentunya ada wine, tentunya ada seafood, tentunya ada makanan-makanan yang mungkin diharamkan oleh Alkitab ya. Makanan yang penuh dengan lemak. Karena apa? Kalau teman-teman saya bilang, ya terus terang aja semua yang digoreng pasti enak. Karena ada minyak. Dan minyak itu adalah lemak ya. Entah itu minyak apa, minyak sayur lah, minyak ini, minyak itulah. Tetapi semua adalah minyak ya. Ada kandungan lemaknya, ya tentu enak.
Padahal Tuhan ngomong lemak-lemak harus disisihkan. Hari ini siapa yang dapat bagian daging? Pagi-pagi si Mbak sudah membakar sate, saudara ya. Baunya sampai ke loteng. Saya pikir ini ngopo-ngopo ini. Nggak taunya membakar daging kurban kemarin ya, saudara ya. Ini tak coba, tak kasih nanas, bu, empuk apa enggak. Ya, tapi aku nggak mau banyak-banyak, saya bilang gitu. Nanti kebanyakan daging merah, nggak baik buat saya, buat kami berdua sudah umur ya. Jadi kita punya komitmen untuk makan apa sedikit, untuk tidak makan apa, untuk makan apa yang boleh. Itu kita punya komitmen terhadap makanan dan minuman. Apakah kita punya komitmen penuh terhadap apa yang ada dalam kehidupan kita? Kita punya komitmen untuk bangun lebih pagi, doa fajar. Kita punya komitmen untuk ikut renungan pagi. Kita punya komitmen untuk doa lawatan malam. Kita punya komitmen untuk beribadah tiap hari Minggu. Juga tengah minggu kita punya komitmen untuk bla 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 bla. Kita punya komitmen untuk merenungkan firman ya, untuk jiwa kita. Kita punya komitmen untuk hidup lebih baik hari ini, untuk kesehatan kita. Kita mau komit untuk olahraga, untuk ya sebagaimana yang Daniel lakukan, puasa. Orang-orang banyak yang berpuasa, tetapi kalau habis puasa terus makannya nggak terukur ya. Balas dendam. Habis puasa makan-makan sama habis aja ya. Waktu puasa membayangkan oh nanti buka itu beli ini, beli itu, beli anu, beli makanan-makanan itu namanya sih apa ya, menunda makan minum yang hura-hura. Penundaan. Nggak boleh begitu ya saudara. Olahraga emang enak, lapar ya. Terus makan. Makanya terus waduh lahap sekali. Ada yang ikut HES itu naik gunung. Tapi yang mereka bawa itu goreng-gorengan banyak sekali. Lu ya apa ini? Mari HES olahraga terus makanya yang OT-OT yang pokoknya sebagai goreng-gorengan. Tahu isi. Iya, tahu bacem, tahu isi. Jadi ayo kita punya komitmen, kita mau sehat. Nah, bagaimana untuk hidup sehat? Tadi kita sudah bahas. Yang kedua, yaitu kita lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Ya, amin. Dalam rekan-rekan Daniel dan Daniel sendiri tidak takut kepada titah raja ya. Ayo ini dikasih makan sama seperti makanan istana, tapi mereka menolak. Nah itu bisa mati enggak? Waktu itu bisa mati loh ya, bisa. Karena melanggar titah raja gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan perlindungan karena mereka takut kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia. Hari ini mengapa engkau sakit? Mungkin engkau menderita takut kepada manusia. Takut nanti tidak diberi gaji, takut nanti tidak diberi kedudukan, takut nanti tidak diberi ini itu, takut nanti hidupnya sengsara. Terintimidasi. Tetapi tidak takut sama Tuhan. Dianggap Tuhan tidak ada. Wah itu bahaya. Takutlah kepada Tuhan yang bisa mencabut nyawa sekonyong-konyong. Tapi jangan takut kepada manusia. Amin. Yang terakhir yaitu mereka mendapatkan perkenanan Allah. Ketika hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, apa caranya? Mentaati firman ya. Mentaati firman, mentaati seluruh hukum-hukum dalam Alkitab. Maka kita pasti mendapatkan perkenanan Allah. Jadi ayo kita baca 2 ayat penutup Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Kita sambung Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jadi saya ulangi, kita harus punya komitmen penuh ketika kita mau puasa Daniel, ketika kita mau melakukan apa yang kita kehendaki dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus punya komitmen penuh. Yang kedua, jangan takut kepada manusia, lebih takutlah kepada Tuhan. Yang ketiga, dapatilah perkenanan Allah dalam hidupmu. Nah, itu hal-hal yang luar biasa pagi ini yang perlu kita renungkan sehari ini. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu tentang kisah Daniel ya Tuhan Yesus. Kami bisa melakukan puasa Daniel ya Tuhan Yesus. Apa yang kami santap, apa yang kami makan itu berguna bagi tubuh kami Tuhan Yesus. Makanan-makanan yang tidak berfungsi, tidak berguna bagi tubuh kami di dalam pimpinan-Mu untuk kami tidak memakannya yang menyakitkan tubuh kami menjadi sakit, tubuh kami menjadi lemah, semua karena makanan-makanan yang tidak berkenan itu. Ya Tuhan Yesus, tetap bimbing kami sehingga kami bisa melakukan pemilihan terhadap makanan-makanan yang kami konsumsi sehingga tubuh kami tetap sehat, tetap kuat di dalam Engkau Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sakit ataupun mereka yang sakit-sakitan, sebentar sakit, sebentar sembuh, kembali lagi sakit. Tuhan, tolonglah mereka agar memperhatikan apa yang mereka makan, agar mereka mau belajar untuk dapat berpuasa dan juga memakan makanan yang bernilai baik. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan karunia buat kami semua untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang di dalam kuliah, berjuang di dalam perusahaan mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang sulit, tetapi kami percaya bersama-Mu kami bisa melalui hari-hari yang sulit itu. Amin. Tuhan, tolong kami semua diberi hikmat, diberi kasih-Mu, sehingga kami dapat melalui hari-hari yang jahat ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga. Tuhan, tolong beri hikmat, beri marifat agar mereka dapat kembali bersatu, dipulihkan. Karena itulah perkenanan-Mu buat mereka untuk tetap rukun, guyub, dan damai sejahtera. Pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Semangat, sehat selalu. Bu Tiar, Bu Lasma, Esther Sepsi, Shalom Kesia, good morning. Semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik yang nanti siang, nanti sore. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan. Haleluya, haleluya.